Sabarkan sedikit diri Anda untuk melihat bagaimana hasil polling yang sudah dipilih. Tapi sekarang saya ingin bertanya dulu kepada Pak Mario. Bicara tadi Pak Mario mengatakan, ayah Pak Mario ketika main layangan mengatakan bayangkan, imajinasikan ada di atas lalu melihat ke bawah. Saya ingin membahas mengenai imajinasi anak-anak Pak Mario. Bagaimana menurut Pak? Kembali ke mobil-mobilan kulit jeruk ya. Lihat tuh, anak-anak dari keluarga yang tidak mampu membelikan mainan. Atau yang pelit. Oke, tapi kita kembali ke yang benar dulu. Anak-anak dari keluarga yang tidak mampu membelikan mainan biasanya lebih imajinatif dan pandai menemukan solusi dari hal-hal yang sederhana. Anak-anak yang tidak punya mainan mobil-mobilan yang bisa jalan sendiri dan berbunyi, dia harus membayangkan mobilnya itu jalan meskipun nggak rata, dibayangkan smooth. Gitu? Ditarik lebih cepat karena bayangkan ngepot. Gitu? Untuk suara, dia gunakan suaranya sendiri. Anak orang kaya tidak perlu melakukan itu semua dengan imajinasinya. Hanya menikmati itu semua, itu sebabnya mereka pembosan. Lalu menggunakan itu untuk hal-hal yang merusak. Balapan, itu tuh karena tidak lagi menggunakan imajinasi. Mereka menggunakan kenikmatan dari memiliki. Sedangkan anak-anak orang kurang mampu mendapatkan kenikmatan dari membuat. Padahal dunia ini berkembang dari para pembuat. Yang membuat handphone, yang membuat sendal, ya, yang membuat bubur, itu yang dijual itu sate. Bayangkan itu. Nah, jangan besarkan anak-anak pembeli. Besarkan anak-anak pembuat. Dan itu mereka berkembang dari keterbatasan. Tetapi menginginkan. Berarti terbatas menginginkan yang besar. Orang terbatas menginginkan yang besar. Itu. Super sekali Pak Mario. Jangan besarkan anak-anak pembeli tapi anak-anak pembuat dengan imajinasi mereka. Betul. Baik, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio ataupun Anda di mtgwpol.com. Ini dia ya. Hasilnya adalah pelanggaran hukum oleh anak-anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian orang lain sebaiknya dikenakan pilihan A sebesar 43%, B hanya 6%, dan yang C, anak dan orang tuanya juga turut dihukum sebagaimana ditetapkan untuk orang dewasa sebesar 51%. Tolong ditanyakan ke produser berapa votersnya. Kalau nggak salah di atas 2.000 orang ya. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lihat nih ya. Banyak sekali yang penyayang di masyarakat kita yang melihat kesalahan anak-anak sebagai kesalahan orang tua, sehingga sebaiknya anak-anak dihukum dengan hukum untuk anak-anak. 43%. 4 dari 10 orang memilih itu. Nah, hanya 6%. Hanya 6% yang menginginkan anak-anak dihukum seperti orang dewasa. Tapi yang 51% ingin dua-duanya. Berarti masyarakat sebetulnya total berapa yang ingin menghukum anak-anak seperti orang dewasa? 57%. Masyarakat kita menganggap anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum seperti orang dewasa harus diperlakukan seperti orang dewasa dalam hukumannya. So, ini suara dari 2.600 lebih orang. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apapun polemiknya, kembali ke orang tuanya. Oke? Kalau anak Anda tidak ada di rumah di atas jam 9, harusnya Anda khawatir. Ya. Siapa kan? Ini lebih sadis lagi. Untung mikrofon tidak ambil suara Anda tadi. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, perhatikan, anak-anak bermasalah selalu datang dari orang tua bermasalah. Itu sebabnya sebetulnya kalau anaknya pun dihukum, orang tuanya harus direhabilitasi. Harus. Karena keburukan dia dalam mendidik anaknya mengakibatkan penderitaan pada orang lain. Kalau membuat senjata di Indonesia boleh? Tidak, karena bisa menyebabkan kejahatan dan... Nah, kalau kita kendarakan mobil dengan kecepatan 200 km per jam, melanggar hukum? Yes. So, mudah-mudahan kepolisian lebih tegas, cek di internet banyak sekali orang pamer ngebut.
Lalu buat orang tua mereka tahu bahwa mereka harus akan minta maaf. Dan kalau Anda tahu betul biaya untuk bertanggung jawab atas kecelakaan yang disebabkan oleh anak kita, Anda harus hati-hati sekali. Itu. Pak Mario, sekarang saya ingin membahas mengenai kreativitas. Kalau kita bicara mengenai anak-anak, tidak bisa lepas dari kreativitas. Dan mereka bisa membuat, membayangkan, melakukan hal-hal yang berbeda dibanding yang sudah diperkirakan sebelumnya. Pak Mario melihat seperti apa? Nih, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita pergi ke sisi yang lebih enak dari keluarga ya. Bukan yang ayah ibu bertengkar karena kesukaan mereka masing-masing, lalu menterbengkalaikan anak yang kemudian menjadi urusan negara. Yuk kita bicara yang baiknya. Untungnya saya punya ayah yang dulu tidak kaya. Yang mengajarkan ke saya sesuatu yang sangat sederhana yang saya gunakan sampai sekarang. Jangan buang apapun yang bisa kamu pakai untuk alat. Barang rusak dilarang buang oleh ayah saya sejak kecil. Karena masih bisa kamu gunakan. Tadi gambarnya di sini. Nih, sampah itu dikeluarkan untuk diambil yang masih bisa digunakan. Jadi di rumah kami di Mergosono Gang 5 itu ada satu lemari besar isinya itu barang-barang rusak. Yang nanti kalau punya ide untuk buat alat ini cari ke situ, dipretelin, dijadikan. Oke, di rumah saya ada kamar 6 kali 9 meter isinya barang-barang seperti itu. Di villa kami di Badung ada 2 kamar isinya barang-barang seperti itu. Saya tetap menyimpan rongsokan. Bukan karena akan saya gunakan, tapi menjaga pikiran supaya sadar bahwa kita itu berhasil dari kesederhanaan. Tidak menyepelekan sampah, tidak menyepelekan barang-barang bekas. Nah, kalau itu kita tularkan kepada anak-anak kita juga begitu nanti. Menggunakan apa yang digunakan, yang dimiliki untuk kebaikan. Dan itu kalau dalam agama bukankah itu yang namanya bersyukur? Dan untuk orang yang bersyukur ditambahkan nikmatnya? Gitu. Dimulai dengan bersyukur, karena orang yang bersyukur ditambahkan nikmatnya. Super sekali Pak Mario. Anda jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar. Tapi ada sesuatu yang spesial untuk Anda setelah yang satu ini. Tetap bersama kami, tentunya di Mario Teguh Golden Ways.